Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat ya. Oke teman-teman, di sini aku membahas seputar kripto dan di sini semua market itu turun ya, dan banyak berita-berita yang mengatakan bahwa harga kripto atau altcoin itu turun dikarenakan PI ya, dikarenakan PI network ya. Jadi sebenarnya nggak gitu juga ya teman-teman. Penyebab BTC turun, teman-teman bisa cek berita-berita ya. Jadi nggak hanya di satu berita ya, karena emang dari dulu kan kripto itu juga naik turun ya. Kripto dan altcoin itu dari dulu tuh emang naik turun, jadi nggak harus naik terus, itu enggak. Jadi naik setelah naik turun seperti itu ya. Nah, kita bisa cek di web ya untuk berita-berita kenapa BTC turun itu penyebabnya apa, seperti itu kan semua ada beritanya ya. Jadi di sini karena ini kenapa BTC turun. Pada Senin malam harga Bitcoin BTC jatuh 8,12%, itu jatuh tajam setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 25% pada impor dari Kanada dan Meksiko ya. Jadi untuk beritanya itu seperti ini ya, yang akan mulai berlaku pada 4 Maret. Pengumuman tersebut menambah tekanan pada pasar saham AS yang sudah mengalami penurunan pada sore hari. Sebagian besar dipicu oleh kekhawatiran terhadap laba dari pembuat chip ya. Jadi di sini untuk pengumumannya, keputusan Trump untuk mengenakan tarif kepada Kanada dan Meksiko mengejutkan banyak pelaku pasar. Presiden AS menyatakan bahwa kebijakan ini akan sangat baik bagi negara mereka dan akan membawa AS kembali ke kondisi keuangan yang sangat kuat. Ini adalah penyalahgunaan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Saya tidak menyalahkan negara lain yang melakukannya. Saya menyalahkan kepemimpinan kita yang membiarkan terjadi, ujar Trump. Jadi di sini Bitcoin yang sering dianggap sebagai aset aman dalam ketidakpastian ekonomi ternyata ikut terguncang pada pukul 6.58 malam ya. Harga Bitcoin turun ke 91,36, merosot sekitar 4,8% dalam 4 jam dan 12,7% dalam sebulan terakhir. Penurunan ini terjadi meskipun Mika S. Taylor, CEO MicroStrategy, menyatakan bahwa Bitcoin berada dalam kondisi diskon setelah perusahaannya membeli 20,56 BTC senilai USD 1,99 miliar. Jadi teman-teman juga harus mencari berita ya, sebenarnya apa penyebab turunnya. Nah, di sini kan juga banyak ya berita-berita gitu, kayak aset digital mengalami penurunan yang signifikan dengan total pasar kripto turun lebih dari 6%, seperti ini. Dari Solana, ETH, semuanya emang turun ya. Meski Bitcoin mengalami penurunan harga, ada paradoks dalam pergerakan karena market share Bitcoin justru meningkat menjadi 61% dari total kapitalisasi pasar cryptocurrency ya. Jadi teman-teman gak usah panik ya, nanti ke bawah, karena berita-berita itu sekarang banyak ya. Jadi sebelum tahu berita yang mana yang ini, harus cari berita-berita penyebabnya apa, seperti itu ya. Jadi biar kita nggak kemakan. Sebenarnya sama aja ya, kita mau beli itu nggak masalah, karena tujuan kita trading itu untuk mencari keuntungan ya, bukan untuk saling menjatuhkan ya. Nah, ini di sini kan berita-berita itu banyak ya, jadi ikuti saja pergerakan. Yang penting kan kita beli, untung jual, seperti itu ya, karena sama-sama mencari profit. Oke teman-teman, jadi saran buat teman-teman yang masih pemula, nggak usah panik ya kalau lihat berita-berita kenapa harganya turun kayak gitu. Lihat pasar market harganya turun, tinggal cek aja berita tuh kan banyak ya, mau di Twitter, mau di web gitu. Untuk Dogecoin di sini turunnya banyak banget ya. Tadi pagi aku udah sempet membahas ya kayaknya ya ke 3.000, tapi ini nggak mencapai 3.000 ya, masih 3.200-an ya. Kayaknya aku udah membahas penurunannya. Emang di sini volumenya tuh emang turun, ya. Udah dari berapa minggu lalu ya. Jadi bukan karena PI ya. Bukan karena PI, kalau penurunan kripto itu bukan karena PI. Karena kalau di kripto biasanya kalau BTC turun itu semuanya ikut turun ya. Kalau mboknya turun biasanya anak-anaknya ikut turun semuanya gitu. Buat teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Buat teman-teman yang mau serok, tinggal dicek aja beberapa. Nah, seperti di ETH di sini juga
Kalau dilihat di 1 minggu kan emang dia volumenya emang harusnya turun ya sini ya, nanti juga bakalan naik lagi kok kalau sudah normal kembali. Kalau dilihat dari candlesticknya emang dia volumenya emang turun seperti ini ya, udah kelihatan kan di 1 bulan seperti ini pembentukan candlesticknya. Jadi bukan karena PI ya, karena emang marketnya lagi crash. Udah gitu aja. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.